Manga One Piece chapter 1065 berjudul 6 Wajah Vegapunk. Chapter ini dimulai dengan percakapan ringan antara Zoro, Brook, dan Karibo. Alasan Zoro memilih untuk tetap stay di kapal ternyata karena dia merasa bertanggung jawab untuk menjadi dewa penyelamat jika Sanji dan yang lainnya masuk ke dalam perangkap dan tertangkap. Pemikiran Suzon Zoro itu didasari dari fakta bahwa saat ini mereka sedang berada di salah satu fasilitas milik pemerintah dunia yang merupakan musuh alami mereka. Dengan alasan yang sama, Brook memilih untuk menemani Zoro tetap stay di kapal juga. Meskipun mungkin Eiichiro Oda sebenarnya punya alasan lain. Misalnya, Brook itu kan punya obsesi yang terlalu tinggi untuk bisa melihat celana dalam wanita. Sementara pakaian wanita masa depan yang dipakai di Egghead Island oleh Nami, Robin, dan para karakter wanita lain yang ada di sana, bawahannya kan cuma celana dalam saja. Makanya Eiichiro Oda memilih untuk memarkir Brook di Thousand Sunny daripada nanti dia harus repot sendiri menggambar berbagai pose Brook yang sangat excited memandangi celana dalamnya Nami dan Robin. Make sense gak tuh? Nah, hal lain yang menarik perhatian saya di awal chapter ini adalah kemunculan Karibo. Ternyata keberadaan Karibo di atas Thousand Sunny bukan karena dia menyusup ke dalam gentong karena ingin mencuri sesuatu, atau karena dia ditahan di dalam gentong untuk dibuang ke laut agar tidak membuat masalah di negeri Wano setelah kepergian Tobi Jerami. Tetapi murni karena dia izin nebeng untuk bisa keluar dari negeri Wano. Mulanya Karibo mengatakan siap diturunkan di mana saja setelah mereka berhasil keluar dari negeri Wano. Namun karena dia diturunkan di Egghead Island yang notabene merupakan fasilitas milik pemerintah dunia, Karibo mencoba untuk merevisi perjanjian mereka. Dari apa yang ditampilkan dalam adegan ini, jelas sekali kalau Zoro sebelumnya sudah mengusir Karibo untuk segera cabut dari Thousand Sunny. Tapi karena posisi mereka saat ini sedang berada di pulau milik pemerintah dunia, Karibo mencoba untuk mengsepik-sepik iblis Zoro agar penurunannya ditunda dulu. Sayang sekali, Zoro bukanlah anggota dewan yang bisa dengan mudah disepik-sepik iblis oleh orang yang punya kepentingan. Sekali Zoro bilang turun, apapun kondisinya, dimanapun lokasinya, Karibo tetap harus turun. Gara-gara sifat tumak ninahnya Zoro itu, Karibo terlihat sangat gedek sekali kepadanya. Namun apa mau dikata, lebih baik turun sendiri dalam kondisi utuh daripada diturunkan paksa dalam kondisi terpisah-pisah, bukan? Nah, Karibo ini kan orangnya apes-apes untung. Dimanapun nasib buruk menimpanya, selalu saja ada informasi berharga yang bakalan dia dapat di akhir episode. Di Fishman Island, dia mendengar informasi tentang senjata kuno Poseidon. Di Wano, dia mendengar informasi tentang senjata kuno Pluton. Mungkinkah di Egghead Island ini, dia juga akan mendengar informasi tentang senjata kuno Uranus? Dengan artian, Uranus ada di suatu tempat di Egghead Island. Patut untuk kita nantikan. Di tempat lain, kelompok Nami sudah mulai naik eskalator menuju ke dalam laboratorium utamanya Vegapunk. Karena baru pertama kalinya naik eskalator, Usopp dan Nami terlihat begitu terkagum-kagum. Sementara Franky, yang basicnya adalah seorang mekanik, langsung menanyakan mekanisme dan sumber energi yang digunakan. Vegapunk Lilith kemudian menjelaskan bahwa sederhananya, seluruh teknologi yang ada di Egghead Island digerakkan oleh panas atau api, karena panas bisa dikonvert menjadi berbagai jenis energi yang dibutuhkan. Pertanyaan Franky kemudian, bukankah itu artinya mereka butuh banyak sumber daya alam untuk dibakar? Lilith kemudian menjelaskan bahwa dirinya selalu mencoba untuk menemukan bahan bakar alternatif. Andai saja di dunia ini ada semacam api abadi, maka menciptakan matahari sendiri pun bisa dia lakukan. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Tadi kan Lilith bilang sumber energi untuk semua fasilitas di Egghead Island adalah api. Andai saja ada api abadi, maka dia bisa menciptakan mataharinya sendiri. Bukankah itu artinya kekuatan buah iblis merah-merah Nomi adalah sesuatu yang sangat Vegapunk butuhkan saat ini? Kenapa? Karena pengguna kekuatan buah iblis merah-merah Nomi bisa mengenerate api tanpa perlu menghabiskan bahan bakar apapun. Sehingga bisa dibilang buah iblis merah-merah Nomi adalah solusi untuk bisa irit bahan bakar dan paling ramah lingkungan. Dengan begitu, saya jadi teringat dengan teori lama saya. Bagaimana jika ternyata tujuan awal diciptakannya buah iblis memang untuk hal semacam itu? Jadi, agar tidak perlu mengeruk batu bara yang menyebabkan kerusakan lingkungan di tanah Kalimantan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dunia, diciptakanlah buah iblis Guru-Guru Nomi sebagai penyuplai energi listrik dunia. Agar tidak perlu mengganti polyethylene glycol dengan ethylene glycol sebagai zat pelarut obat sirup yang lebih murah, diciptakanlah buah iblis Horu-Horu Nomi yang bisa membuat obat dan vaksin apapun yang lebih aman, terjangkau, dan mujarab. Begitu juga dengan tujuan awal diciptakannya buah iblis yang lain. Namun semuanya berubah setelah 20 kerajaan menyerang.
Pertanyaannya sekarang, jika benar seperti itu, siapa yang menciptakannya? Setelah bilang tentang menciptakan sebuah matahari, Lilith terlihat berjalan lurus menembus pintu gerbang laboratorium seperti si Ucil, Tuyul, dan Mbak Yul. Sempat bingung di awal, Sanji dan yang lainnya akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Lilith dan mereka pun berhasil menjadi Tuyul dan Mbak Yul. Ajaibnya, pintu gerbang yang mereka lewati ternyata adalah pintu satu arah. Begitu mereka berhasil masuk, pintu gerbang langsung berubah menjadi keras lagi dan tidak bisa diterobos dengan cara yang sama dari dalam. Nah, begitu semuanya sudah masuk, mereka mendapati diri mereka ditinggalkan begitu saja oleh Lilith. Lalu seseorang yang bernama Edison berbicara dari speaker dan menyuruh mereka semua untuk mengikuti jalur yang dia arahkan. Hingga sampailah Sanji dan kawan-kawan di sebuah ruangan yang mana di sana terdapat seseorang yang sedang duduk bersila di depan sebuah tabung yang pintunya tertulis Seraphim 04 yang penampilannya sangat mirip dengan nakama mereka, Jinbe. Karena Jinbe yang satu ini penampilannya agak berbeda, mereka semua mulai berdebat apakah itu beneran Jinbe atau bukan. Hingga sampailah pada satu kesimpulan terakhir dari Franky bahwa Jinbe yang ada di depan mereka itu adalah pasifista. Karena meskipun penampilannya terlihat seperti Jinbe versi anak-anak, tetapi ukuran tubuhnya terlihat lebih besar dari Jinbe yang mereka kenal. Dan benar dugaan Franky, Jinbe yang mereka temui itu adalah sebuah pasifista. Dan sekarang mereka harus bertarung menghadapinya dengan segenap tenaga. Karena pasifista yang satu ini bukan sembarang pasifista, melainkan pasifista generasi terbaru dan yang paling mutakhir yang disebut dengan Seraphim. Dimulai dari tembakan laser dari telapak tangannya, Seraphim Jinbe mulai menyerang Franky dan kawan-kawan. Menariknya, selain tembakan laser dan fisik yang luar biasa kuat, Seraphim Jinbe juga memiliki kemampuan unik yang menyerupai kemampuan buah iblisnya Senor Pink. Masih belum ada konfirmasi resmi apakah kemampuan berenang di benda padat tersebut adalah kekuatan buah iblis atau bukan. Anggaplah itu adalah kemampuan buah iblis. Sejak kapan Senor Pink menjadi objek penelitiannya Vegapunk, sehingga Vegapunk bisa menduplikasi kekuatannya. Mungkinkah setelah kejadian Dressrosa selesai, Senor Pink tidak dibawa ke Impel Down, tetapi malah dibawa ke Egghead Island untuk diteliti oleh Vegapunk? Kalau iya, kok kayaknya cepet banget penelitiannya berhasil, kayak penelitian vaksin COVID saja deh. Atau jangan-jangan Vegapunk tidak menduplikasi kekuatan buah iblis Senor Pink, tetapi mencuri dari tubuhnya, kemudian memasukkannya ke dalam tubuh Seraphim Jinbe, seperti yang biasa dilakukan oleh Kurohige. Dengan artian, Senor Pink saat ini sudah wassalam. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk kemungkinan kalau masing-masing Seraphim memiliki kemampuan buah iblis yang berbeda-beda, yang bisa mengoptimalkan kekuatan asli dari karakter yang mereka tiru. Seperti kekuatan melikuidkan benda padat milik Seraphim Jinbe yang ternyata juga bisa dia gunakan untuk mengoptimalkan teknik Fishman Karate. Nah, selain kekuatannya yang campur-campur, hal lain yang menarik perhatian saya dari Seraphim Jinbe adalah tulisan Seraphim 04 yang tertulis di pintu tabung di belakang tempatnya duduk bersila. Kita semua tentu tahu kalau semua pasifista memiliki kode PX di tubuh mereka, termasuk para Seraphim. Namun dari keempat Seraphim yang sudah dimunculkan, tidak satupun dari mereka yang kode PX berapanya sudah diperlihatkan. Dengan begitu, saya punya asumsi kalau Seraphim Jinbe adalah Seraphim dengan kode PX number 4, atau minimal ada angka 04-nya lah, seperti kode angka di pintu kamarnya ini. Dan pengkodean angka tersebut diurutkan tidak hanya berdasarkan Seraphim mana yang diciptakan terlebih dahulu, tetapi juga berdasarkan karakter mana yang bergabung dengan Shichibukai terlebih dahulu. Sampai saat ini kita masih belum tahu kapan Dracul Mihawk dan Bartholomew Kuma bergabung dengan Shichibukai. Oleh karena Mihawk sudah punya nama besar bahkan ketika Roger masih hidup, ada kemungkinan kalau dia adalah orang pertama yang direkrut oleh pemerintah dunia untuk dijadikan sebagai Shichibukai. Sehingga menurut prediksi saya, Seraphim Mihawk adalah Seraphim dengan kode PX number 1 dan Seraphim Kuma yang menyandang kode PX number 2. Jika memang seperti itu tata cara penomorannya, seharusnya PX number 3 adalah Seraphim Crocodile karena dia sudah menjadi Shichibukai lebih dari 20 tahunan yang lalu. Sementara buah Hancock baru menjadi Shichibukai sekitar 13 tahunan yang lalu. Namun jika Seraphim Crocodile adalah PX number 3, maka PX number 4 harusnya adalah buah Hancock, bukan Jinbe, karena Hancock lebih dulu menjadi Shichibukai daripada Jinbe. Menariknya lagi, di bagian atas pintu kamarnya Seraphim Jinbe tertulis angka 98%, yang saya asumsikan sebagai tanda bahwa proses pembuatan Seraphim Jinbe masih loading 98%. Jika Seraphim Jinbe masih belum selesai diproduksi, artinya dia adalah anak bungsu dari keluarga Seraphim.
Oleh karena kodenya adalah 04, maka jumlah serapim yang sudah diciptakan sampai saat ini kemungkinan memang baru ada 4, yaitu serapim Dracul Mihawk, serapim Boa Hancock, dan serapim Bartholomew Kuma yang sudah 100% ready, serta serapim Jinbe yang baru 98% ready. Dengan begitu, serapim Crocodile sepertinya memang tidak ada, dan serapim Buggy, Trafalgar Law, dan Big Mom, apalagi Kaido, sepertinya juga belum diproduksi. Lalu, kenapa jumlahnya hanya ada 4? Karena menurut penuturannya Lilith, biaya pembuatan 1 unit serapim sangat mahal bos, meskipun tidak semahal pembuatan 1 unit ibu kota negara baru sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, keempat serapim yang sudah ada kan mengambil wujud anak-anak dari para anggota Shichibukai generasi pertama yang tidak KO di tangan Luffy. Jadi mungkin serapim Crocodile, Moriah, dan Doflamingo sengaja tidak dibuat karena role model mereka sudah pernah dikalahkan oleh Luffy. Dan saya pikir jumlahnya hanya ada 4 karena sengaja disesuaikan dengan jumlah Yonko yang 4. Dengan kata lain, kekuatan tempur sebuah serapim dipercaya setara dengan seorang Yonko. Makanya tidak heran, meski dikeroyok oleh sebagian besar anggota topi jerami, serapim Jinbe yang masih 98% loading tetap tidak tergores lecet sedikit pun. Nah, serangan terakhir yang dilancarkan oleh anggota topi jerami kepada serapim Jinbe adalah tembakan laser dari telapak tangannya Franky. Melihat Franky mampu menembakkan laser dari tangannya, Vegapunk Edison terlihat langsung keluar keringat dingin. Bukan hanya kaget karena ada orang yang bisa menembakkan laser dari tangannya, tetapi juga karena belum pernah dilakukan uji ketahanan terhadap serangan laser kepada serapim Jinbe oleh Vegapunk Edison. Bahkan Vegapunk Lilith yang tiba-tiba muncul pun terlihat marah dan panik mengetahui Franky menembakkan laser kepada serapim Jinbe. Dari kejadian singkat ini, saya pun kemudian menarik 3 kesimpulan. Pertama, selain pasifista ciptaannya Vegapunk, sepertinya hanya Franky saja yang bisa menembakkan laser dari tubuhnya. Itu pun Franky dapat dari mengadopsi hasil penemuannya Vegapunk. Kedua, tembakan laser sepertinya memiliki efek damage yang sangat kuat dan fatal, yang mungkin bisa menembus lapisan Busho Shokuhaki yang sangat kuat. Terbukti, Vegapunk Lilith takut kalau kepala serapim Jinbe sampai bolong jika terkena tembakan lasernya Franky. Dengan apa yang terjadi di chapter ini, akhirnya saya juga jadi bisa sedikit menerima kekalahan Sasaki atas Franky dalam pertempuran di Onigashima. Ketiga, mungkin karena Vegapunk yakin hanya dia yang punya teknologi tembakan laser, dia tidak melakukan uji ketahanan laser terhadap ketiga serapim yang sudah dirilis. Dengan begitu, kelemahan terbesar dari serapim Mihawk, Hancock, dan Kuma adalah radikal beamnya Franky. Namun karena Vegapunk sudah melihat Franky bisa menembakkan laser, serapim Jinbe mungkin akan segera mendapatkan upgrade uji ketahanan laser. Jadi serapim Jinbe yang konon katanya saat ini masih anak-anak bakalan menjadi serapim yang paling kuat di antara serapim lainnya. Nah, bentrokan antara serapim Jinbe dengan member topi jerami ternyata sudah direncanakan oleh Vegapunk Edison, Lilith, dan Pythagoras. Ketiga Vegapunk ini sengaja menggunakan Sanji dan kawan-kawan untuk menguji dan menganalisa kekuatan tempur serapim Jinbe. Dari ketiga Vegapunk itu, Pythagoraslah yang terlihat paling antusias untuk menganalisa data pertarungan mereka. Sementara Vegapunk Edison kelihatannya mendapatkan inspirasi teknologi baru setelah menonton serapim Jinbe yang dikeroyok oleh Sanji dan kawan-kawan. Mungkinkah Vegapunk Edison juga akan menjiplak teknik Double Jumbe-nya Sanji untuk diaplikasikan kepada serapim? Who knows? Jika saja Vegapunk Shaka tidak datang ke TKP dan menghentikannya, mungkin pertarungan mereka masih akan terus berlanjut sampai para Vegapunk merasa puas dengan banyaknya data pertarungan yang bisa mereka panen dan pakai untuk meningkatkan kekuatan serapim Jinbe dan versi yang setelahnya. Nah, ada yang menarik di sini. Entah saya ini gagal paham atau tidak, menurut sepemahaman saya, Vegapunk Edison menyuruh Vegapunk York untuk makan menggantikan dirinya. Karena dia butuh nutrisi dan tenaga untuk bisa membuat berbagai macam blueprint baru yang terus bermunculan di kepalanya. Padahal jika dilihat dari wujudnya, Vegapunk Edison dan Pythagoras ini kan sebuah robot yang seharusnya tidak butuh makan dan minum. Tapi kenapa dia menyuruh Vegapunk York untuk menggantikannya makan? Dan uniknya lagi, meskipun ada orang yang bisa berbagi pikiran karena terlahir kembar, tetapi saya belum pernah mendengar ada anak kembar yang merasa kenyang dan terpenuhi semua nutrisi tubuhnya hanya karena kembarannya yang makan. So, keenam Vegapunk ini sebenarnya apa? Oke lah, karena saking banyaknya ide yang terus mengalir di otaknya, Vegapunk mungkin memutuskan untuk menciptakan Vegapunk lain yang tugasnya khusus hanya makan, minum, dan tidur doang, yang akan menjadi sumber pemasok energi dan nutrisi bagi Vegapunk yang lain.
Tapi, makhluk hidup seharusnya tidak bisa melakukan sharing nutrisi secara near kontak semacam itu, bukan? Tapi jika para Vegapunk beneran bisa sharing nutrisi semacam itu, bukankah itu artinya mereka semua juga bisa sharing ilmu pengetahuan dan memori? Alias, semua Vegapunk memiliki pengetahuan dan memori yang sama. Dan jika untuk bisa sharing nutrisi, harus ada satu orang yang tugasnya mewakili makan, beol, dan tidur, maka untuk bisa sharing ilmu pengetahuan dan memori, juga harus ada yang menjadi server yang akan menampung semua memori dari masing-masing Vegapunk. Sehingga, dugaan ekstrim saya, Vegapunk yang asli saat ini sebenarnya tinggal tersisa otaknya saja. Dan otak itulah yang mengendalikan keenam Vegapunk satelit. Nah, hal yang paling menarik terjadi setelah kemunculan Vegapunk Shaka. Shaka bilang, apa yang mereka semua lihat di Egghead Island bukanlah gambaran kecanggihan teknologi di masa depan, melainkan kecanggihan teknologi di masa lalu. Shaka bahkan memberitahu kepada Franky dan kawan-kawan bahwa 900 tahun yang lalu ada sebuah kerajaan yang teknologinya secanggih apa yang mereka lihat saat ini di Egghead Island. Dan apa yang Shaka katakan ini bukanlah isapan jempol belaka. Karena di tempat yang terpisah, kelompoknya Luffy tanpa sengaja menemukan seonggok rongsokan Megazord canggih yang jika dilihat dari banyaknya karat yang menggerogotinya, usianya pasti sangatlah tua. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Dengan terungkapnya fakta bahwa teknologi di masa lalu ternyata lebih canggih dari masa sekarang, alur cerita One Piece jadi semakin sulit untuk ditebak. Firasat saya sih, alur ceritanya mungkin akan menjadi seperti cerita Terminator. Bagi kalian yang mengikuti cerita Terminator dari awal, tentu kalian tahu kalau Skynet tercipta gara-gara ada Terminator dari masa depan yang dikirim ke masa lalu, yang kemudian tubuh Terminator tersebut diteliti dan digunakan untuk menciptakan Skynet yang di masa depan nanti akan menciptakan Terminator yang melahirkannya itu. Nah loh, intinya saya cuma mau bilang kalau mungkin masa lalu ada karena masa depan ada, dan masa depan ada karena ada masa lalu. Jadi suatu saat nanti Egghead Island dan seluruh teknologi canggihnya mungkin akan terlempar ke masa lalu, ke masa seribuan tahun yang lalu, yang mana kecanggihan teknologinya itu akan digunakan untuk membangun sebuah kerajaan adikuasa yang di masa depan nanti akan dikenal sebagai The Great Kingdom. Bersama dengan Vegapunk dan seluruh teknologi canggihnya itu, Luffy juga akan ikut terlempar ke masa lalu. Kenapa? Karena ketika Roger sampai di Laugh Tale, dia pernah bilang yang kurang lebih begini, "Aku benar-benar berharap bisa lahir di era yang sama denganmu, Joy Boy." Awalnya saya pikir maksud dari perkataannya Roger itu adalah dia ingin lahir di masa 1000 tahunan yang lalu. Namun setelah Shaka bilang kalau masa depan sebenarnya adalah masa lalu, saya jadi berpikir yang Roger maksud adalah dia ingin lahir di masa yang sama dengan Luffy, yang akan melakukan petualangan gila yang tidak hanya melintasi laut dan gunung, tetapi juga melintasi ruang dan waktu. Jadi menurut saya, entah Vegapunk yang mana saat ini sedang mengembangkan teknologi penjelajah waktu di Egghead Island. Dan gara-gara teknologinya itulah, suatu saat nanti Luffy dan seluruh teknologi yang ada di Egghead Island akan terlempar ke masa lalu. Secara keseluruhan, menurut saya chapter ini sangat gila sih alur ceritanya. Saya kasih rating 9 dari 5 untuk chapter kali ini deh. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.